Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ratnasari dan Pak Aris Irianto, saya Robinson Sinaga nomor absen 30, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3, ingin menyampaikan paparan tentang tugas mandiri penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA pelayanan publik terkait rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan, yaitu penggunaan IRKPT dalam rangka optimalisasi hasil pemeriksaan pajak daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi dan misi Gubernur DKI Jakarta adalah visi Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Misinya adalah menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas dan berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. Saya bertugas sebagai Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pelayanan Pajak 2, Bidang Pendapatan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah, sesuai dengan Pergub 154 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Terdapat tusi yang belum terlaksana secara optimal, yaitu pada pasal 26 ayat 3 huruf E, di mana tugas Subbidang Pemeriksaan Penagihan Pajak 2 adalah mengordinasikan, menghimpun dan menganalisa usulan rencana kerja pemeriksaan tahunan pajak daerah berupa pajak restoran dan atau pajak parkir. Tusi tersebut sangat berhubungan langsung dengan Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan pada Suku Badan Pendapatan Kota, yaitu pada pasal 41 ayat 3 huruf E, di mana mereka melaksanakan penganalisan, perumusan dan penyusunan rencana kerja pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis yang akan saya angkat adalah banyaknya temuan jumlah objek pajak yang belum diperiksa atas rencana kerja pemeriksaan tahunan atau RKPT pajak daerah. Dalam hal ini adalah pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel dan pajak hiburan. Penyebabnya selama ini adalah pada saat pemilihan objek yang akan diperiksa, metode penganalisisan dan penyusunan usulan RKPT dilakukan secara manual oleh Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan dari Sistem Pemungutan Pajak Daerah atau SP2D dengan proses sebagai berikut. Petugas menarik data setoran massa atau SETMA untuk periode paling lama 5 tahun, lalu dicari rata-rata pembayaran pajak untuk melihat peningkatan atau penurunan pembayaran SETMA. Petugas menarik data SKPDKB terbit. SKPDKB adalah surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Lalu dicari rata-rata pembayaran pajak untuk melihat peningkatan atau penurunan pembayaran pajak dari hasil pemeriksaan. Petugas mencari data periode pemeriksaan berdasarkan umur objek pajak dan masa penerbitan SKPDKB terakhir untuk waktu paling lama 5 tahun. Petugas menentukan target pemeriksaan atas objek pajak yang memenuhi kriteria dimaksud dan dirumuskan berdasarkan realisasi RKPT dan hasil pemeriksaan pajak tahun sebelumnya. Penyebab kedua adalah penganalisan dan perumusan usulan RKPT membutuhkan waktu yang lama dan disampaikan ke tingkat badan selalu terlambat. Penyebab ketiga, belum ada standar audit rasio dalam menentukan jumlah objek pajak yang akan diperiksa terhadap jumlah objek pajak aktif dan ketersediaan jumlah petugas pemeriksa. Penyebab keempat adalah penetapan RKPT selalu terlambat, sehingga ditemukan banyak objek pajak yang belum diperiksa karena durasi pelaksanaan pemeriksaan menjadi berkurang. Indikatornya adalah seharusnya RKPT itu ditetapkan akhir bulan Desember, faktanya ditetapkan baru bulan Februari atau bulan Maret. Kedua, RKPT seharusnya sudah dilaksanakan pada bulan Januari dan akan berakhir di bulan Desember. Faktanya RKPT dilaksanakan mulai bulan Maret dan berakhirnya bulan Desember, sehingga durasi pemeriksaan hanya sekitar 9 atau 9 bulan, sehingga terdapat objek pajak yang tidak dapat diperiksa. Maksud usulan perubahan adalah yaitu membangun aplikasi IRKPT dalam rangka optimalisasi hasil pemeriksaan pajak daerah yang bertujuan untuk menyediakan aplikasi yang dapat menganalisis objek pajak yang menjadi target pemeriksaan berdasarkan data SP2D. Yang kedua, mengoptimalkan pemilihan objek pajak yang berpotensi terhadap penerimaan pajak daerah. Yang ketiga, membantu petugas dalam menganalisis merumuskan usulan RKPT agar penetapan RKPT dapat dilakukan tepat waktu. Keempat, memperoleh hasil pemeriksaan pajak yang lebih optimal dan terukur. Variabel dalam pemilihan objek pajak pemeriksaan yaitu
identifikasi setoran massa menurun, identifikasi setoran massa nihil, identifikasi masa pemeriksaan paling lama 5 tahun, identifikasi objek pajak tutup. Adapun tipe inovasi, dari 3 tipe inovasi yang kami ketahui, yaitu inkremental, radikal, dan semi radikal. Kami memilih tipe radikal, di mana cara menganalisis, merumuskan, dan menyusun RKPT pajak daerah setiap tahunnya diganti dari manual menjadi tersistem dengan menggunakan aplikasi iRKPT. Kriteria inovasi sangat kompatibilitas dengan sistem pemungutan pajak daerah yang sudah tersedia saat ini, dan juga akan berkesinambungan dan akan dapat direplikasi dan akan memberikan solusi untuk mempermudah dan mempercepat sistem penganalisan. Adapun jenis inovasi, jenis aplikasi produk iRKPT adalah produk baru yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metodenya mengganti sistem kinerja manual ke sistem kinerja berbasis aplikasi web. Prosesnya dibuat untuk menganalisis dan merumuskan usulan RKPT yang diolah secara sistem. Teknologi dia berbasis aplikasi web, dan SDM-nya akan mengoptimalkan kinerja pemeriksaan pajak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. GESI terkait dengan pelibatan kesetaraan gender dan pelibatan kelompok marginal dalam aksi perubahan ini tidak ada. Dan untuk mendukung terlaksananya pembuatan aplikasi iRKPT, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp18.200.000 dalam rencana kerja dan anggaran dengan kode rekening 5.2.2.27.01, yaitu untuk belanja tenaga ahli atau instruktur atau narasumber pada software programmer dengan kebutuhan 1 orang software programmer untuk masa 2 bulan dengan harga satuan Rp9.100.000, sehingga total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp18.200.000. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Haris Irianto dan Ibu Ratnasari. Mohon arahan dan bimbingan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.